Ecclesia et Patria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Para saudara yang terkasih, kita merayakan misteri ini dalam dua momen penting. Pertama adalah momen Paskah, momen kebangkitan, momen di mana Kristus membawa hidup yang mengubah dari kematian dan hidup, dari lama kepada baru, dari gelap kepada terang, dari kutuk kepada rahmat. Kedua, momen kaderisasi pemuda Katolik, salah satu ormas penting gereja Katolik yang diakui gereja sebagai salah satu komponen anggota tubuh yang dipercaya untuk memancarkan kehadiran Kristus dan melanjutkan misinya di tengah dunia. Dan oleh karena itu misteri ini kiranya membawa dampak transformatif pada ormas ini, dari mati kepada hidup, dari lama kepada baru, dari kegelapan kepada cahaya kebangkitan, dari situasi kutuk kepada rahmat. Kita menyadari bahwa kita hanyalah orang-orang yang tidak sempurna, yang disempurnakan Tuhan, maka marilah kita mohon ampun di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, melalui misteri Paskah Putra-Mu, Engkau telah menghancurkan kuasa dosa yang membelenggu kami. Semoga kami semakin mampu menghayati kebebasan sejati sebagai putra dan putri-Mu yang terkasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumur di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka dapat
Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan memusat huruf tali. Ia senang pada keadilan dan hukum.
Setelah menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, ada 2 warta Paskah yang menjadi tulang punggung untuk menopang misteri Paskah Ekaristi di akhir pekan ini dalam kerangka kaderisasi pemuda Katolik. Pertama, warta tentang terhambatnya misi, terhambatnya perutusan Kristus ke tengah dunia sebagaimana dikisahkan dalam kisah para rasul. Pasalnya adalah tugas para rasul yang menumpuk sehingga berakibat pada macetnya pelayanan, macetnya misi, sehingga timbul bersungut-sungut di kalangan umat. Namun demikian, komunio yang terpelihara baik, yang merupakan identitas gereja, mengatasi segala hambatan itu. Dipilih 7 pelayan baru untuk semakin memperlancar karya misi Kristus, yakni Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas. Mereka hadir sebagai pembawa solusi demi misi, demi komunio gereja, bukan sebagai pembawa masalah baru untuk seluruh karya besar Allah yang harus terjadi di dunia. Kedua, goncangan yang melanda para murid dalam penyeberangan. Goncangan badai itu terasa bagai seroja NTT karena terjadi dalam gelap dan tanpa kehadiran Tuhan. Penyeberangan dalam badai di kegelapan tanpa Yesus diusahakan sedemikian rupa, namun tidak kuat. Ketika Yesus menampakkan dirinya dan ketika semua mereka mempersilakan Yesus naik ke dalam bahtera mereka, dan ketika penyeberangan dilakukan bersama Yesus, semuanya berjalan baik, aman, dan lancar. Tugas misi di seberang tidak lagi terhambat. Saudara, 2 warta Paskah ini memberi pesan penting
akan komunio ad missio gereja, persekutuan demi perutusan, persekutuan untuk misi Kristus adalah alasan adanya gereja, alasan adanya ormas dalam gereja. Demi komunio ad missio itu butuh hierarki, baik dalam gereja maupun dalam ormas, supaya visi dan misi Kristus tidak terhambat. Dan oleh karena itu, iman dan kematangan pribadi menjadi tuntutan dalam jabatan pelayanan itu, agar persekutuan terpelihara dan misi ke tengah dunia tetap berjalan tanpa hambatan. Ketika iman dan kematangan pribadi begitu minim, maka seseorang bisa menjadi pembawa masalah, bisa menjadi pencipta silkon, bisa menjadi pencipta badai yang menggoncang komunio, yang menggoncang perahu perutusan, sehingga misi bisa terhambat. Itulah sebabnya butuh Kristus, butuh penyeberangan bersama Kristus, butuh keterbukaan diri menerima Kristus untuk tinggal dan membimbing perahu kepribadian kita, agar kita turut serta memperlancar misi Yesus dan bukan pembawa masalah bagi perahu organisasi, bagi gereja. Kaderisasi pemuda Katolik yang dilakukan ini sejatinya adalah untuk sebuah penyeberangan. Dan oleh karena itu, maka tidak ada penyeberangan yang akan baik kalau setiap kita tidak menjadikan diri kita sebagai perahu bagi Tuhan. Bila perahu bagi Tuhan tidak kita buat untuk diri kita, maka kita organisasi pemuda Katolik ini dia hanya akan berputar di tengah badai dan tidak akan menemukan jalan keluar. Kita berdoa agar warta sabda Allah hari ini yang membuka seluruh proses kaderisasi ini menolong siapa saja, terutama kalian yang secara istimewa diutus untuk melanjutkan misi perutusan Kristus di tengah dunia yang penuh badai dan seroja masalah. Kepadamu ya Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami karena Engkau memandangkan warta keselamatan-Mu pada awal proses kaderisasi pemuda Katolik. Organisasi ini begitu lama berkiprah untuk ikut serta mewujudkan misimu ke tengah dunia dengan pelayanan istimewa sesuai dengan apa yang mereka miliki. Di tengah tantangan dunia modern ini, persiapkanlah putra-putrimu ini dengan baik, bertumbuh matang, agar kendati zaman penuh tantangan, misimu tetap berjalan. Marilah kita mohon, tumbuhkanlah dalam diri mereka spiritualitas Paskah yang Engkau nyatakan oleh misteri inkarnasimu dan oleh misteri Paskah, agar persekutuan ini yang menghimpun putra-putrimu yang telah dibaptis, Ekaristi dan Krisma, terus dibentuk menjadi insan-insan Kristiani sejati. Semoga organisasi ini menjadi tempat
di mana mereka memperoleh pembaharuan sejati, sehingga mereka ini boleh menjadi pembawa solusi di tengah carut marutnya misi perutusan di tengah dunia yang juga sedang mendera perahu gerejamu, ya Kristus. Marilah kita mohon. Akhirnya kami persembahkan pula mereka yang akan mengikuti pertemuan ini yang masih dalam perjalanan. Semoga Engkau senantiasa melindungi mereka agar mereka sampai ke tempat ini dalam cintamu, sehingga mereka selamat dan boleh mengikuti proses-proses kaderisasi ini untuk mempersiapkan mereka demi masa depan gerejamu sendiri, ya Tuhan. Marilah kita mohon. Demikianlah doa-doa permohonan ini kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Semoga karena cintamu kepada kami, Engkau mendengarkan dan mengabulkannya kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara dan saudari yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, terimalah dan kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini. Semoga kurban Yesus Kristus Putramu menguduskan kami sebagai umat-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan
sepantasnya. Ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi, Sanctus, 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 Dominus Deus Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Paus Emeritus kami Benediktus, Bapak Uskup kami Adrianus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Dalam misteri ini secara istimewa kami persatukan pula seluruh organ pemuda Katolik ini, baik dalam skala nasional maupun tingkat Komda dan Koncap Ranting. Mereka yang oleh kesadaran inisiasi meleburkan diri dalam organisasi ini untuk turut serta memancarkan cahaya wajahmu dan karya-karyamu di tengah dunia yang sedang digoncang oleh angin zaman. Berkati, lindungi, dan tumbuhkanlah mereka agar mereka boleh menghasilkan buah untuk karyamu ya Tuhan. Kami persembahkan pula seluruh proses kaderisasi ini, juga mereka yang sedang dalam perjalanan, agar Engkau senantiasa menyertai, mendampingi dalam seluruh proses penyeberangan mereka menuju citra pemuda Katolik yang Engkau impikan sendiri ya Kristus. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Di malam perjamuan Tuhan bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mempersembahkan seluruh dirinya bagi kita, agar bersama Dia kita boleh sampai ke tempat penyembelihan. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendatangkan saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Ya Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang kau serahkan kepadaku tinggal bersama aku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah Kau berikan kepadaku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu menghendaki kami merayakan perjamuan ini sebagai kenangan akan Dia. Semoga perayaan ini semakin mengobarkan cinta kasih kami kepadamu, sampai akhirnya nanti kami mengalami persekutuan abadi di surga bersama Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita semua dalam seluruh usaha dan perjuangan kita untuk bertumbuh bersama Kristus dalam usaha kita menyeberangi seluruh situasi hidup kita dalam organisasi ini, seluruh acara ini, proses-proses pertumbuhan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi keselamatan telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Haleluya, haleluya. Kita tutup dengan Mazmur 16. Kita berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar pada suci murni, tetap dan membela gereja dan hidup berdiri. Pro Ecclesia et Pagia, Pro Ecclesia et Pagia, untuk gereja dan lain Indonesia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, selama-lamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni.